Muslim sejati adalah mereka orang-orang yang punya semangat kerja yang tinggi. Ia menghargai pekerjaan sebagai sebuah kewajiban, serta turut membangun dan mensejahterakan satu masyarakat. Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk giat bekerja, sebab ada ibadah yang hanya bisa dikerjakan dengan kekuatan harta. Sedekah pakai duit. Walaupun Nabi mengajarkan sedekah enggak kudu pakai harta, enggak perlu pakai uang saja. Kata Nabi, wa tabasumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum kamu kepada teman itu juga termasuk sedekah tuh. Jadi besok kalau mau sedekah kagak punya duit, nyengir aja, banyakin nyengir dah. Menafkahi keluarga itu kekuatan harta tuh. Dengan apa? Dengan uang. Ada ibadah yang hanya bisa dikerjakan dengan kekuatan harta. Menafkahi keluarga. Dari mana uangnya? Tentu dari cara bekerja yang baik. Menghasilkan harta yang halal. Uang tersebut digunakan untuk ibadah menafkahi keluarga. Ada satu kaidah fikih yang menyebutkan begini. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Satu unsur yang mengarah kepada yang wajib, maka unsur tersebut terkena hukum wajib juga. Menafkahkan keluarga merupakan sebuah kewajiban. Maka unsur menafkahkan keluarga dengan cara bekerja. Bekerja jadi terkena hukum wajib juga. Islam jelas bukan agamanya orang pemalas. Kenapa? Bermalas-malasan akan menambah jumlah pengangguran dan pengangguran mendekatkan kepada kekufuran. Ayatnya sudah jelas dibacakan oleh qori kita tadi. Fa iza qudiyatis shalah, kalau salat sudah didirikan, kalau salat sudah ditegakkan, kalau salat sudah dikerjakan, fantasiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi, sing-singkan lengan baju, cari karunia Allah Tuhanmu. Ini ayatnya jelas nih. Maka bekerja bagi umat Islam hukumnya wajib. Bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah Tuhanmu. Maka umat Islam gak boleh malas-malasan, gak punya semangat dalam bekerja. Justru umat Islam dengan ayat ini Allah memerintahkan harus punya sifat optimis. Harus punya semangat menatap hari, menjemput masa depan, menggapai kesuksesan dengan usaha, dengan bekerja, dengan ikhtiar. Bukan malah putus semangat, pesimis. Rezeki kan dari Tuhan. Gak usah kerja dah. Ntar juga kalau emang rezeki ada. Ini pesimis nih. Sama kayak jodoh. Jodoh mah gak usah dicari. Ntar juga kalau udah waktunya datang sendiri. Datang nenek-nenek kali. Ayatnya sudah jelas kok. Kalau sholat sudah didirikan, bertebaranlah di muka bumi. Cari karunia Allah Tuhanmu. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Satu hari ada orang khusyuk doa di masjid. Rupanya nih orang dari sholat subuh sampai siang gak keluar-keluar. Berdoa khusyuk di masjid. Samperin sama Khalifah Umar.
Mas, lagi ngapain? Rupanya nih orang dari Jawa nih. Lagi berdoa khalifah. Minta rejeki. Oh. Udah dikasih? Belum. Apa kata Khalifah Umar? Keluar kamu. Rejeki hanya bisa dicari dengan bekerja. Islam bukan agamanya orang pemalas. Hidup bukan undian. Hidup itu harus peras keringat, banting tulang, kerja keras. Rejeki harus digapai dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar, bekerjalah kamu. Umar bin Khattab sebagai khalifah mengajarkan itu kepada kita. Ada satu cuplikan lagi yang sangat menarik, saudara. Ketika hijrah, kaum muhajirin berdatangan ke Madinah. Orang-orang Madinah disebut kaum Ansor. Mereka terbuka tangannya lebar-lebar menyambut saudaranya yang datang dari Mekah. Disebut kaum muhajirin. Bu. Ngantuk apa dengerin nih? Kata orang Madinah, selamat datang orang Mekah. Kamu gak usah takut keleleran di Madinah. Kambing saya ada 6, kau ambil 3, saya 3. Luar biasa sambutan orang-orang Madinah. Selamat datang saudaraku orang Mekah. Di Madinah gak usah takut jadi gelandangan. Rumah saya 2, kau pakai 1, saya 1. Luar biasa persaudaraan mereka ini. Ada lagi yang ngomong, selamat datang saudara saya orang Mekah. Di Madinah jangan takut kelaparan. Jangan takut gak punya kendaraan. Ontak saya ada 2, kau ambil 1, saya 1. Mendapat tawaran kayak begini, apa orang Mekah terus malas-malesan? Enggak. Apa kata orang Mekah? Terima kasih saudara saya orang Madinah. Kami sangat menghargai tawaran saudara-saudara dari Madinah. Tapi kami lebih menghargai lagi kalau Tuhan tunjukkan jalan kepada kami. Mana arah jalan menuju ke pasar. Supaya kami bisa berusaha berdiri di atas kaki sendiri. Hidup tidak lagi menjadi beban untuk orang lain. Ini yang penting nih. Dengan bekerja marwah terpelihara. Martabat terjaga, hidup tidak lagi menjadi beban buat orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Apalagi kita negara tercinta Republik Indonesia. Allah anugerahkan kita, Allah amanatkan kepada kita negara yang begini kaya. Untayan jamrut katulistiwa, ijo royo-royo, toto tentrem kertora harjo. Hutan kita kaya, isi laut kita berbagai macam jenis ikan kaya, isi perut bumi Indonesia kaya. Karena itu bekerja, peras keringat, berusaha, ikhtiar. Ini perlu saya sampaikan. Terutama buat adik-adik saya para pemuda-pemudi Indonesia, harapan kami 30-40 tahun yang akan datang. Allah amanatkan negara ini begitu kaya dan luar biasa. Dengan kandungan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Maka siapkan diri kalian, hai para pemuda-pemudi Indonesia, dengan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Bekerja dengan giat, berusaha dengan semangat, dan ikhtiar
serta berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemudi Indonesia, kalian lahir di pangkuan Ibu Pertiwi. Udara negeri ini yang kalian hirup, air negeri ini yang kalian minum, maka kalian lebih berhak terhadap kekayaan negara Indonesia. Karena itu siapkan diri dengan ilmu dan keterampilan. Giat bekerja, semangat untuk berusaha. Kalian lebih berhak mengelola kekayaan negara ini. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Karena itu dalam bekerja, dalam bermaisah, dalam berusaha, faktor kejujuran itu yang sangat penting. Faktor kejujuran dalam bekerja itu yang utama. Kenapa? Kejujuran jalan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran adalah nilai-nilai takwa. Jujur, tekun, ulet dalam bekerja, berusaha, itu mengantarkan naiknya derajat kita. Dengan kejujuran dalam bekerja, coba lihat, karir akan naik, akan meningkat. Dengan kejujuran seorang pedagang bisa jadi penguasa misalnya. Dengan kejujuran seorang pedagang bisa jadi penguasa. Karena itu bekerja dan berusaha merupakan kewajiban kita umat Islam. Kewajiban manusia. Tapi dalam bekerja dan berusaha unsur kejujuran harus diutamakan.